Haleluya, puji nama Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua. Kita baca di ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasalnya yang kedua. Kita baca di ayatnya yang ke-16. Bunyi firman Tuhan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa kembali firman Tuhan datang kepada kita, saudara-saudara. Mungkin berbicara tentang iman, tentang kepercayaan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya mungkin sudah sangat sering kita dengar, mungkin kita baca. Kalau berbicara tentang iman, itu memang sangat populer karena berbicara tentang bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kembali firman Tuhan datang, bahwa di sini firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan bahwa kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus, kepada Kristus Tuhan itu. Kita dibenarkan oleh karena kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Tentunya itu juga yang kita rasakan saat ini, saudara-saudara, bahwa kita beriman kepada Tuhan, kita percaya, dan kalau kita beriman dan yakin kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan oleh karena kita beriman kepada Tuhan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang iman kepada Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin kita belajar kembali bersama-sama pada saat ini. Bagaimana ketika Yesus berada dalam dunia ini, dan kita tahu bersama-sama, saudara-saudara, bahwa ketika Yesus berada dalam dunia, Yesus melakukan banyak mujizat, amin. Yesus melakukan banyak kesembuhan dan lain sebagainya, saudara-saudara. Dan tentu kalau kita selalu menyimak pembacaan-pembacaan firman Tuhan lewat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, Yesus sering mengatakan bahwa imanmu menyelamatkan engkau, imanmu menyembuhkan engkau. Salah satunya kita ingin belajar, saudara-saudara, kita ingin melihat kisah yang sangat populer, saudara-saudara, ketika seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini, saudara-saudara. Kita tahu bersama-sama bahwa di antara ribuan banyaknya orang berdesak-desakan, wanita ini menggapai Yesus, saudara-saudara, hanya dengan memegang jubah Yesus, ujung dari jubah Yesus, karena banyak orang yang berdesak-desakan pada saat itu. Apa yang kita mau lihat di sini, saudara-saudara? Mujizat atau kuasa yang terjadi kepada wanita ini, dia rasakan, dia alami, saudara-saudara, tanpa kontak fisik. Yesus tidak memegang wanita ini, saudara-saudara, tidak seperti itu. Hanya karena imannya. Oleh sebab itu Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena memang Yesus tidak datang menjamah wanita ini, tetapi wanita ini yang berusaha untuk menggapai jubah Yesus, saudara-saudara. Tidak terjadi kontak fisik di sana, tidak ada sentuhan di sana, saudara-saudara. Demikian juga kalau kita tahu tentang kisah Bartimeus, saudara-saudara, kisah juga yang sangat populer. Ketika Bartimeus tahu bahwa di sana ada Yesus, apa yang dia katakan? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Di sana juga tidak terjadi kontak fisik, saudara-saudara. Yesus tidak menjamah Bartimeus. Yesus tidak memegang Bartimeus. Yesus hanya berkata, apa yang kamu mau hendak aku perbuat kepadamu? Kenapa bisa seperti itu? Karena Bartimeus memiliki iman, saudara-saudara. Dengan sekuat tenaga dia memanggil Yesus anak Daud. Di masa itu, saudara-saudara, tidak semua orang berani untuk mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anak Daud, keturunan Daud, bahwa Yesus adalah Mesias yang datang, saudara-saudara, seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Tidak banyak orang yang bisa berani berteriak seperti Bartimeus, dan Bartimeus melakukan itu, menarik perhatian Yesus, sehingga saudara-saudara, Yesus pun berkata kepada Bartimeus bahwa imanmu yang menyembuhkan engkau, imanmu yang menyelamatkan engkau.
Saudara-saudara, apa sih yang kita mau lakukan untuk menarik kuasa Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita saat ini? Mungkin saat ini kita juga sedang dalam persoalan pergumulan yang berat, saudara-saudara. Baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan sakit penyakit, saudara-saudara. Kita mau belajar dari kisah-kisah firman Tuhan dalam Alkitab, saudara-saudara. Bahwa kalau kita ingin menarik kuasa Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita, cari Tuhan, saudara-saudara. Gapai Yesus itu, saudara-saudara. Biar hanya ujung jumbai jubah Yesus. Teriak panggil Yesus anak Daud. Panggil, saudara-saudara, dia dengan sekuat tenaga. Cari Tuhan, beribadah, saudara-saudara. Berdoa kepada Tuhan, lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, tinggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, tinggalkan dosa-dosa yang mengikat kita, saudara-saudara. Mari kita mau jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang beriman, yang dibenarkan karena memang kita beriman, percaya kepada Tuhan. Karena kita mampu menarik kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah iman kita. Kita mau berdoa mencari wajahnya setiap hari sehingga kuasa Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami. Ajar terus kami untuk semakin dekat mencari akan Engkau. Mau bahas solusi dan jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas dimanapun berada. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.